warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam hormat kepada dosen pembimbing kami, Bapak Dudi Duta Akbar, SEMM. Dan perkenalan dari kami, kelompok 3, dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Saya Sahlan Nabil dengan NIM 6425288 sebagai presenter dan analisis data. Bersama rekan-rekan saya yaitu Ashila dan Jenny, silahkan perkenalan diri. Baik, nama saya Jenny Olivia dengan NIM 642531122. Saya sebagai editor dan penulis. Perkenalkan, nama saya Sheila Naila Alifa dengan NIM 64250907. Saya sebagai ketua dan penulis. Baik, ini kami sangat bersemangat untuk menyajikan hasil analisis kami mengenai salah satu material nyata tentang UKM Fashion Muslim di Era Digital. Makalah kami berjudul Pengaruh Strategi Bundling Produk Hijab dan Innerwear terhadap peningkatan penjualan UKM di platform Tokopedia. Pada dasarnya Indonesia adalah fashion muslim terbesar ketiga di dunia, namun persaingan di Tokopedia semakin ketat. Dan yang kami telah di sini adalah strategi apa yang paling efektif untuk menembus persaingan tersebut. Dalam video presentasi ini, kami akan memaparkan bagaimana model keputusan Simon membawa kami kepada kesimpulan bahwa bundling produk komplement. Mari kita mulai. Untuk pembawa materi pertama yaitu Zeni Olivia. Silakan. Baik, yang pertama yang akan kita bahas tentang problem statement. Berkaitan dengan transformasi digital yang saat ini memuncak, UMKM fashion muslimah di Indonesia berharap dengan menaiknya daya saing di dalam e-commerce seperti Tokopedia. Dalam menerapkan strateginya, produk hijab dan innerwear di platform Tokopedia, UMKM fashion muslimah perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, pemilihan produk yang tepat. UMKM harus memilih produk hijab dan innerwear yang dapat digabungkan dan memiliki nilai tambah yang signifikan bagi konsumennya. Yang kedua, tentang penetapan harga yang strategis. UMKM harus menentukan harga bundling yang kompetitif dan tidak membuat konsumen merasa dirugikan. Yang ketiga, tentang efisiensi biaya operasional. UMKM harus memastikan bahwa biaya operasional untuk menerapkan strategis bundling tidak melebihi keuangan yang diharapkan. Yang keempat, tentang pemahaman perilaku konsumen. UMKM harus memahami perilaku konsumen di platform Tokopedia, seperti preferensi, kebiasaan pembeli, dan minat mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan keputusan. Yang pertama, meningkatkan volume penjualan dan pendapatan pedagang kecil melalui strategi jual bundling yang efektif. Yang kedua, meningkatkan persepsi nilai konsumen terhadap produk bundling mode muslimah. Yang ketiga, memilih kombinasi produk dalam paket bundling sewenang-wenang sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode Simon. Yang pertama ada tahap intelijen. Tahap intelijen adalah mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan data terkait dengan kondisi pasar, pola konsumen, dan posisi pesaing. Yang kedua, tahap desain. Merumuskan beberapa alternatif
seperti strategi, bundling, dan menentukan kriteria penilaian berdasarkan aspek biawan, pengetahuan, pengaruh terhadap penjualan, dan persepsi konsumen. Yang ketiga, tahap choice. Memilih alternatif yang terbaik berdasarkan analisis dari kriteria penilaian dengan menggunakan metode scoring untuk menentukan strategi bundling yang paling menguntungkan. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya eh, mengenai konteks dan data ringkas. Apa sih itu? Nah, dalam data tabel ini ada beberapa maksud, yaitu satu, peluang besar, yaitu di mana 76% konsumen merasa lebih puas jika ditawari paket bundling ini. Asalkan harga yang ditawarkan masuk akal dan terasa hemat. Jadi konsumen banyak untuk merasa lebih puas dengan paket bundling ini. Namun ada masalah juga di dalam konteks data ringkas ini, yaitu banyaknya bundling yang ada sekarang kurang menarik konsumen dan harganya kurang meyakinkan atau yang kurang hemat. Intinya, intinya konsumen ingin menghemat minimal 500.000 dari pembelian paket bundling ini agar mereka yakin membeli bahwa produk ini lebih hemat dibanding beli satuan seperti itu. Lanjut. em, Nah, tahap intelligence di mana UKM fashion muslimah di Tokopedia platform menghadapi tantangan dalam meningkat yang dimana pada analisis pasar menunjukkan bahwa konsumen lebih suka membeli benda dalam jumlah banyak jika diberi kurang paket bundling agar harganya bisa dibeli lebih murah. Hasil survei menunjukkan 70% respon konsumen merasa lebih puas ketika menemukan barang bundling karena mereka sama sekali tidak pernah merasa rugi dengan harga yang lebih jauh lebih hemat daripada membeli satuan, harga produk satuan. Begitu. Selanjutnya ada tahap desain. Tahap ini juga dalam tabel ini membahas yang dimana di alternatif A atau alternatif 1 itu produk bundling bisa biasa yaitu atau pelengkap biayanya ringan dan ada juga alternatif 2 yang dimana paket produk eksekutif fokus kepada upselling yang apa ya dampaknya sedang sampai tinggi. Terakhir ada alternatif 3 yaitu di mana paket produk musiman seperti paket lebaran atau Idul Fitri itu banyak sekali promo-promo bundling ya. Seperti misal mukena dengan sejadah atau sarung dengan peci seperti itu. Dan terakhir ada tahap choice yang akan saya jelaskan yaitu setelah kami hitung dengan teliti dari alternatif A3 yang sebelumnya saya jelaskan di tahap ini tahap desain. Nah, di tahap choice adalah meski banyak biaya sedikit lebih tinggi, paket produk musiman A3 yang seperti tadi yang aku contohkan itu mukena dengan sejadah, sarung dengan peci memiliki dampak penjualan yang paling tinggi dan persepsi konsumen paling positif karena keputusan mereka merekomendasikan fokus pada strategi bundling musiman untuk hasil maksimal. Seperti itu. Jadi, strategi bundling adalah kunci untuk meraih keuntungan optimal bagi UKM fashion muslim. Baik,
Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Asila Naila Alifah. Silakan. Baik, selanjutnya ada indikator dan kontrol atau KPI. Pada tabel ini terlihat beberapa resiko dalam strategi bundling produk. Misalnya, jika kombinasi produk tidak sesuai selera pasar, maka penjualan bisa rendah. Solusinya yaitu melakukan survei konsumen dan uji coba paket bundling dulu sebelum diluncurkan penuh. Kalau harga bundling tidak kompetitif, bisa kehilangan pelanggan, jadi perlu analisis harga pesaing. Promosi yang kurang tepat bisa membuat awareness rendah, sehingga perlu menggandeng influencer yang sesuai target. Sedangkan kalau stok tidak seimbang, solusinya dengan sistem inventory yang terintegrasi dengan data penjualan. Selanjutnya ada risiko dan mitigasi. Untuk mengukur keberhasilan bundling digunakan 4 KPI. Yang pertama, tingkat konversi bundling. Berapa persen konsumen yang membeli paket bundling, targetnya minimal 15%. Yang kedua, peningkatan nilai transaksi rata-rata. Menunjukkan kenaikan nilai pembelian per transaksi, targetnya naik 25%. Yang ketiga, tingkat kepuasan konsumen diukur dari review positif, targetnya di atas 75%. Yang keempat, pertumbuhan penjualan bulanan, membandingkan penjualan bulan ini dan bulan lalu, targetnya naik minimal 20%. Di sini juga ada kesimpulan, berdasarkan hasil analisis menggunakan model pengambilan keputusan Simon, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi UKM fashion muslimah adalah meningkatnya persaing platform e-com yang menuntut strategi pemasaran yang lebih inovatif dan efektif. Proses dan analisis desain berhasil mengidentifikasikan bahwa punya strategi bundling produk hijab dan innerwear memiliki besar potensi untuk meningkatkan penjualan serta kepuasan konsumen. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, UKM menjalani riset pasarnya secara rutin untuk memahami perubahan preferensi konsumen dan fashion muslimah terkini. Yang kedua, penetapan harga bundling harus dilakukan secara cermat, mempertimbangkan biaya produksi, biaya operasional, harga kompetitor, dan persepsi nilai konsumen. Yang ketiga, UKM perlukan mengoptimalkan promosi bundling melalui berbagai channel digital seperti TikTok, Instagram, dan juga fitur promosi di Tokopedia. Yang keempat, penting bagi UKM untuk menerapkan sistem inventory yang baik agar stok barang yang dibundling tetap seimbang dan tidak sampai kehabisan stok di produk tertentu yang biasa mengecewakan pelanggan. Yang kelima, UKM perlu berinovasi dengan mengembangkan variasi bundling baru yang disesuaikan dengan momen-momen khusus seperti Ramadan, Lebaran, atau musim haji untuk memaksimalkan potensi penjualan pada periode-periode tersebut. Baik, terima kasih. Telah selesai kami memaparkan hasil analisis kami kelompok 3. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan eh,
tidak ketelitian kami. Kita akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.